Saya kurang lebih sekitar kalau nggak salah 3 bulan 2 bulan yang lalu, pada saat ada statement genit dari Ketua KPK yang mengatakan bahwa akan ada tokoh besar menjadi tersangka, saya satu forum itu dengan Pak M. Yasin. Saya tegas mengatakan kepada Pak Yasin, KPK berpolitik. KPK kembali lagi menyalahgunakan otoritas kewenangannya. Sekarang, apa yang bisa menjadi pertanggungjawaban hari ini? Kalau seorang, mohon maaf, saya sebenarnya mengharapkan komisioner KPK yang hadir di sini. Apa yang saya sampaikan, kegundahan dan kekecewaan saya ini bukan semata-mata hanya sekedar karena kami anak muda Golkar, tapi kekecewaan kami kepada sebuah institusi besar bangsa ini yang memang diharapkan oleh publik bangsa ini untuk bisa bertindak secara independen dan benar, dan sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka terhadap seseorang. Saya pernah mengatakan seperti ini pada Pak Yasin di dalam forum beberapa waktu yang lalu. Pak Yasin, hati-hati loh dengan statement Ketua KPK ini. Kalau misalnya ternyata, mohon maaf, dalam hal ini Ketua Umum kami Pak Setia Novanto, ternyata di akhirnya nanti contoh pra peradilan ini akhirnya dibatalkan satu tersangkanya, apa pertanggungjawaban KPK untuk memulihkan nama baik seorang Setia Novanto? Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempertanyakan pertanggungjawaban KPK untuk bagaimana merespon opini publik yang sekarang sudah menghantam Golkar. KPK berpolitik hari ini. KPK hari ini kembali lagi mempertontonkan sebuah permainan politik yang sangat luar biasa. Ini menjelang pemilu Pilkada 2018, menjelang Pilpres 2019. Sebagai contoh, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka pada saat menjelang dia ingin dicalonkan menjadi Kapolri. Pertanyaan saya, kenapa nggak dari dulu-dulu aja ditetapkan? Kenapa di saat seseorang itu ingin dicalonkan ataupun dalam konteks mengejar prestasinya, lalu KPK hadir seperti seorang algojo ingin memotong dan memenggal kepala orang itu? Artinya apa? Ada subjektivitas yang dilakukan oleh KPK dalam proses penegakan korupsi di negara ini. Lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwa ada intervensi kekuatan besar Partai Golkar hari ini di pra-peradilan kita, saya ingin menyatakan bagaimana dengan Hadi Purnomo? Hadi Purnomo hadir mengejar keadilan tanpa didampingi oleh pengacara dan menang. Artinya apa? Ini bukan masalah ada intervensi politik, intervensi apapun itu. Ini masalah ketidakbecusan KPK dalam menjalankan proses penegakan hukum dalam konteks pembatasan korupsi. Kami sebagai anak muda merasa dirugikan. Kenapa? Karena stigma tadi, opini publik hari ini luar biasa sangat deras sekali menghajar. Lalu bagaimana pertanggungjawaban KPK? Dengan mudahnya, mohon maaf, saya harus mengkritik ini. Dengan mudahnya, teman-teman di KPK mengatakan, oh iya ini listen learn. Yang kedua, oh ini nanti kita akan kaji kembali. Dan segala macamnya. Tetapi dampak politik kepada bangsa dan negara kita ini sangat luar biasa besarnya. Keguncangan stabilitas politik telah terjadi. Apakah ini yang diinginkan KPK? Kembali lagi, KPK harus bisa mengintrospeksi dirinya. KPK harus berani mengatakan bahwa ada masalah di dalam KPK. Di dalam forum yang besar ini, saya sebagai kader muda anak Partai Golkar ingin menegaskan itu, bahwa jangan sampai bahwa kita-kita yang juga di dalam partai politik ini, yang juga masih memiliki sebuah idealisme besar, akhirnya seperti dilalui dengan air bah yang sangat luar biasa besarnya, Pak Karni. Nah, ini berbahaya, Pak Karni, buat stabilisasi politik dan pembelajaran berbangsa kita. Saya ingin sampaikan lagi bahwa KPK dibentuk sebagai sebuah semangat amanat reformasi, di mana diberikan berbagai macam otoritas, penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan segala macamnya. Artinya apa? Ada sebuah harapan besar dan ada sebuah bekal besar yang diberikan kepada KPK. Namun kalau KPK hanya sekedar mampu, pertama, mohon maaf, melakukan penangkapan OTT, melakukan hal-hal seperti sekarang, toh akhirnya masuk ke dalam kasus besar, tapi serampangan seperti ini kan merugikan. Dalam arti ini saya sebagai kader Partai Golkar juga salah satu pihak yang terugikan, karena kita sudah menyampaikan ini jauh-jauh hari, hati-hati loh. Nah sekarang mulai masuk lagi kepada opini baru, yaitu ingin menerbitkan sprindik baru. Loh, pertanyaan saya, jangan sampai KPK menjadi keledai yang masuk ke dalam lubang yang untuk yang kesekian kalinya, terjebak pada lubang yang sama. Masukan saya juga, mohon maaf, ini juga nanti kita dalam forum ini ada Mas Ray Rangkuti. Sebenarnya saya tadi berharap sekali ada ICW juga di sini. ICW adalah Indonesian Corruption Watch.
peran besar yang seharusnya dilakukan oleh ICW itu sebenarnya bukan sebagai humas KPK. Seolah-olah ICW itu hanya sebagai perpanjang tanganan KPK. Tetapi secara tidak langsung ICW ini menempatkan diri dia, yaitu tadi sebagai humas KPK hari ini. Kenapa? Harapan saya seharusnya objektif. Objektifnya apa? Kalau memang kita ingin bangsa ini benar. KPK itu ini juga isinya manusia biasa. KPK juga perlu diberikan kritikan. Kita menyadari ini harapan masyarakat besar loh pada KPK. Tapi kalau KPK hari ini dan juga beberapa teman-teman LSM menempatkan diri pada posisi yang selalu membela KPK dalam tanda kutip ya. Ini jangan sampai akhirnya diterjemahkan kita bicara seperti ini kita mau menggerogoti KPK. Ini kan yang sesatnya di situ Pak Karni. Kalau kita ingin memberikan sebuah kritikan konstruktif kepada KPK, seolah-olah kita dibentengi dengan sebuah dinding tebal, langsung dibangun opini bahwa kita pembela koruptor. Kita ingin melemahkan KPK. Ini yang tidak fair. Ini yang memang tidak boleh terjadi pada bangsa kita. Di saat sebuah lembaga diberikan sebuah otoritas yang besar dan di mana hak dan di mana kita tidak mampu mengkontrolnya, berarti kita harus siap-siap untuk kembali lagi kepada rezim yang dulu. Ini yang saya bilang, kembali lagi KPK harus betul-betul menyadari dan memahami dan mengerti bahwa dia juga punya masalah. Sebagai contoh, opini sesat yang dibangun. Saya menarik bahwa mengatakan bahwa tadi Mas Febri mengatakan bahwa berdasarkan KPK juga bisa mengabaikan KUHAP. Namun sepemahaman saya berdasarkan Undang-Undang KPK tahun 2012 nomor 30 2002 pasal 38 itu jelas-jelas mengatakan bahwa penyelidik maupun penyidik yang di dalam KPK harus tunduk kepada KUHAP. Artinya apa? KPK juga nggak boleh sembrono gitu. Oke, mungkin masuk dan niat KPK ini baik, kan begitu. Tapi bukan berarti harus segala macamnya harus dilakukan dengan cara tidak baik. Jangan sampai akhirnya karena keinginan ingin membuat atau tadi saya bilang ingin menyenangkan semua publik, akhirnya KPK serampangan dan seolah tergopoh dan tergesa-gesa. Di rapat pansus yang terakhir saya memonitor sekali, Direktur Penyidikan KPK, nanti ada Mas Fahri Hamzah bisa sedikit menegaskan, Pak Aris Budiman, itu juga mengatakan bahwa status penetapan tersangka kepada Pak Setia Novanto itu juga belum cukup gitu seharusnya. Tapi KPK seolah-olah memaksakan dan mendorong. Artinya apa? Boleh, nanti boleh, dulu Mas. Ya. Enggak, boleh mempertegas itu dulu. Saya rasa nanti dulu Mas. Tunggu dulu. Ya, tenang saya dulu. mau ingin mempertegas apa benar saudara Aris Budiman mengatakan bahwa penetapan Setia Novanto itu jadi menurut saya belum memenuhi ada bukti. Permasalahan yang memang harus diperbaiki. Nggak, saya minta artinya bicara apa? Satu-satu. Melalui moderator saya. Artinya apa? Biar dia selesai dulu. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan bahwa jangan di saat ada satu orang yang memiliki sebuah pandangan sedikit berbeda di dalam KPK, lalu dilokalisir seolah-olah orang itu tidak menginginkan yang baik buat KPK ini. Artinya apa? Kesaksian seorang Aris Budiman ini harus menjadi pertimbangan buat kita semua. Bahwa ada masalah di institusi yang besar kita harapkan ini. Baik, itu udah di luar debat hari ini. Kita rehat sejenak.